Baik, masih bersama saya Niko Manggala dari www.blog.kampusrahasia.com. Pada video pertama ini, saya akan mengajarkan Anda tentang bagaimana cara menginstal WordPress self-hosting ya. Namun sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu domain dan hosting. Domain itu adalah URL atau alamat website kita. Sedangkan hosting adalah tempat penyimpanan data-data website kita. Baik itu gambar, teks, video, suara, dan lain-lain gitu ya. Ibarat sebuah rumah, jika kita ingin bangun sebuah rumah, tentunya kita membeli tanah terlebih dahulu. Nah, tanah itu bisa kita ibaratkan sebagai hosting. Dan alamat rumah kita itu adalah domain gitu ya. Jadi, cukup jelas ya mengenai hosting dan domain. Oke. Untuk hosting dan domain ini kita bisa membelinya di jasa penyedia domain dan hosting. Di internet ada banyak sekali jasa penyedia domain dan hosting. Oke, supaya lebih jelas, saya akan langsung saja praktekkan pada browser ya. Kita buka browser. Jadi biasanya saya membeli domain dan hosting ini di salah satu jasa penyedia domain dan hosting yang bernama ID Web Host. Oke, kita akan langsung saja kunjungi ID Web Host. Ketik ID Web Host lalu enter ya. Oke, kita buka ID Web Host. Oke, sudah muncul ID Web Host. Di sini ada kategori hosting ya. Ada ID personal, ID basic, ID premium, medium, ID semi pro dan ID pro. Oke, untuk ID personal ini kapasitas hostingnya 90 MB. Artinya data yang bisa kita masukkan pada hosting ID personal ini maksimal 90 MB dengan bandwidth 1 GB. Nah, saya jelaskan sedikit tentang bandwidth. Bandwidth ini gunanya untuk kapasitas pengunjung ya. Jadi begini, jika pengunjung suatu website banyak namun bandwidthnya kecil, nanti websitenya tidak bisa diakses karena bandwidthnya sangat kecil gitu ya. Namun Anda tidak perlu khawatir. Jika awalnya Anda membeli hosting yang bandwidthnya kecil, nantinya Anda bisa mengupgrade jika Anda ingin mengupgrade gitu ya. Biasanya hosting ID personal ini untuk web pribadi atau web personal gitu ya. Oke, kemudian ada ID basic. Di sini kapasitasnya 150 MB. Ini cukup lumayan ya, 150 MB ini. Kita bisa memasukkan data-data website kita. Kemudian ada bandwidth 3 GB di sini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika rasanya uang Anda kurang dalam membeli hosting, nggak masalah membeli yang rendah terlebih dahulu. Karena nanti bisa di-upgrade gitu. Namun jika Anda punya uang yang cukup untuk membeli hosting, belilah hosting yang besar gitu ya. Minimal ID premium ini. Dengan kapasitas 350 MB, bandwidth 15 GB. Jadi Anda akan puas gitu. Kemudian untuk domain, kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah domain itu sudah digunakan atau belum. Cara mengeceknya di sini. Misalkan saya ketik kampusrahasia.com, domain.com ya. Oke, di sini muncul domain access, artinya domain ini sudah digunakan ya. Kampusrahasia.com ini adalah domain saya sendiri. Kemudian jika kita ingin memilih domain lain ada di sini ya. Ada .net, ada .id. Jika kita ingin mengecek domain lain bisa di checklist di sini. Ada .rg, ada .web.id gitu. Untuk harganya kita bisa lihat di sini. Klik domain ini. .com harganya 110.000, .net 110.000. Biasanya harga domain ini tergantung dolar ya. Jadi untuk pembelian hosting dan domain ini, Anda tinggal klik order now ini ya. Dengan catatan Anda telah mengecek domain tersebut. Sebagai contoh, ini di sini tertulis available. Kampus sukses tertulis di sini available ya. Artinya domain ini tersedia gitu. Jika domain yang Anda inginkan available seperti ini, berarti Anda bisa membelinya. Anda tinggal klik order now, isi form pembeliannya, lalu nantinya Anda akan diminta untuk transfer seharga domain dan hosting tersebut. Setelah Anda transfer, Anda konfirmasi, lalu nanti operator dari ID Web Host akan mengaktifkan domain dan hosting Anda. Jika ada yang perlu ditanyakan, Anda bisa chat online dengan operatornya ya. Di sini Anda bisa chat dengan operatornya. Anda klik di sini, masukkan nama, email, lalu Anda bisa tanya apa yang kurang jelas gitu. Oke. Jadi untuk pembelian hosting dan domain, saya rasa sudah cukup mengerti ya. Sekarang saya akan ajarkan Anda tentang bagaimana cara menginstal WordPress gitu. Oke. Jadi, setelah Anda membeli hosting dan domain, operator nantinya akan mengirimkan Anda username dan password.
username dan password tersebut bisa Anda gunakan untuk login di cPanel. Caranya, masukkan domain yang Anda beli tersebut. Saya contohkan ini ya. Masukkan domain yang Anda beli, lalu /cpanel. Lalu enter. Oke, sudah muncul. Selanjutnya, masukkan username dan password yang dikirimkan operator kepada Anda melalui email ya. Di sini saya akan coba skip videonya karena username dan password ini sifatnya privasi ya. Oke, sudah berhasil login. Selanjutnya scroll ke bawah. Lalu di sini ada Softaculous apps installer, di bawahnya ada WordPress, klik WordPress. Selanjutnya klik install ya. Install. Kemudian choose protokol. Choose protokol kita buat HTTP saja ya. Kemudian domain kita pilih kampusrahasia.com. Jika Anda punya domain lebih dari satu, Anda bisa scroll di sini. Oke. Kemudian in directory. Jadi in directory ini berfungsi sebagai folder nantinya ya. Artinya pengunjung yang ingin mengakses website Anda harus mengetik / nama directory tersebut. Untuk itu saya sarankan tidak usah menggunakan directory gitu ya. Namun jika Anda suka menggunakan directory, nggak ada salahnya juga gitu ya. Kemudian site name, ini adalah nama dari website kita. Saya tulis di sini Kampus Rahasia. Kemudian site description, deskripsi dari website kita. Kampusnya Pencari Rahasia. Oke. Di bawahnya ada admin username dan admin password. Admin username dan admin password ini berfungsi untuk mengakses halaman dashboard nantinya. Jadi setelah kita install WordPress ini, untuk mengakses halaman dashboard, kita perlu memasukkan username dan password ini. Nanti saya akan praktekkan caranya. Oke. Saya misalkan di sini username-nya test gitu. Test. Kemudian password-nya testing. Testing 1234. Admin email di sini admin@kampusrahasia.com. Jika Anda ingin mengubahnya juga bisa. Kemudian language di sini kita pilih English. Jika Anda ingin memilih Indonesia juga ada gitu ya. Namun saya lebih suka menggunakan English karena kalau kita lihat gadget-gadget, laptop, handphone gitu ya, menggunakan menu bahasa Inggris gitu. Jadi saya lebih familiar dengan bahasa Inggris ini. Kemudian untuk theme ini artinya tema ya. Tema atau template website bisa kita abaikan dulu. Nantinya kita bisa mengganti template ya, jika kita mau. Ini email installation di style to, artinya jika kita punya email lain, nanti akan dikabari melalui email tersebut. Kita masukkan aja email kita yang lain. Oke, selanjutnya klik install. Oke, sudah berhasil diinstal ya WordPress kita. Di sini tertulis, congratulations, the software was installed successfully. WordPress has been successfully installed at kampusrahasia.com. Oke, selanjutnya kita buka halaman dashboard ya. Jadi untuk mengakses halaman dashboard, ketik domain /wp-admin. Enter ya. Kemudian kita masukkan username dan password. Jadi pada penginstalan WordPress tadi, kita mengisi username dan password. Username dan password itulah yang kita gunakan untuk login di sini. Oke, mengerti ya? Saya akan skip video ini karena username dan password ini sifatnya privasi. Oke, kita sudah masuk ke halaman dashboard. Jadi halaman dashboard ini fungsinya banyak sekali ya. Kita bisa mengedit themes ya, themes atau template. Lalu kita bisa membuat postingan, kita bisa menginstal plugin, kita bisa mengatur tata letak website. Ada banyak sekali ya fungsinya di sini. Kita bisa mengatur backgroundnya, mengatur headernya, menusnya gitu. Ada page-nya juga, ada widgetnya juga gitu ya. Ada banyak sekali fungsi dari halaman dashboard ini. Semua menu ini akan kita bahas pada video-video berikutnya. Namun pada video pertama ini saya akan mengajarkan Anda sampai kepada mengganti template gitu ya. Oke, saya akan coba ganti templatenya. Sebelum kita ganti template, kita lihat dulu tampilan websitenya. Klik ini ya, visit site. Oke, di sini ada tampilan website kita. Ini themes-nya masih themes yang default ya. Kita bisa ganti templatenya jika kita mau. Kita akan coba ganti. Klik appearance, klik themes ya. Klik themes.
Nah, jadi pada saat penginstalan WordPress, kita diberikan 3 template default, ya. Jika kita tidak suka dengan template ini, kita bisa menambahkan template yang baru, lalu mengaktifkannya untuk website kita. Caranya klik Add New. Nah, sudah muncul ya themes-themesnya. Ada banyak sekali themes yang bisa kita gunakan untuk website kita. Oke. Di sini ada menu popular, latest, favorites, dan fitur-fitur. Saya akan coba klik popular. Oke, saya akan coba install template GeneratePress ya. Ini saya suka dengan themes ini. Saya klik install. Oke, install sudah berhasil ya. Lalu kita aktifkan, klik activate. Oke, sudah berhasil. Kita akan lihat hasilnya. Klik ini ya, visit site, lalu open link new tab. Oke, sudah nampil ya. Sudah berhasil kita mengganti templatenya. Jadi itulah cara menginstal WordPress dan mengganti template gitu ya. Baik, sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Saya Niko Manggala, salam rahasia.